Oke, anak-anak kelas 5 yang Ustadz banggakan, alhamdulillah siang hari ini kita kembali belajar AKM literasi ya untuk siang ini di jadwal kelas C, kelompok C. Baik, Ustadz langsung saja. Insya Allah nanti kita sampai jam 2 siang. Di sini sudah ada beberapa teman kita yang sudah hadir. Ustadz minta tolong untuk dibaca dengan keras. Dibaca dengan keras. Ini di sini sudah ada. Ustadz minta tolong bantuannya Mbak Husna. Mbak Husna, halo. Suaranya bisa didengar jelas? Ya. Silakan Husna dibaca. Ya. Oke, silakan. Inteliptuk. Jika kamu sering berpergian dan kerap memikirkan listrik rumahan, penggunaan Inteliptuk merupakan pilihan yang paling penting. Sebab alat ini bisa berfungsi dalam mengaktifkan perangkat listrik rumahan secara otomatis melalui sistem nirkabel yang terhubung langsung ke telepon genggam. Kamu pun bisa menyalakan atau mematikan listrik dalam tempo waktu tertentu secara cepat dan praktis. Oke, terima kasih Mbak Husna. Pertanyaannya dibaca Mbak Husna sekarang. Ini pertanyaannya. Baca pertanyaannya. Silakan Mbak Husna. Apa perbedaan Inteliptuk dengan stok kontak yang ada di rumahmu? Apa kira-kira perbedaan Intelliplug dengan stop kontak biasa yang ada di rumahmu? Apa perbedaannya kira-kira? Ayo, silakan yang lain. Rafasya mungkin, Zahra mungkin bisa membantu menjawab. Ayo, apa bedanya Intelliplug? Intelliplug tadi dibaca Husna, bisa apa itu ya? Keunggulannya apa Intelliplug itu di situ tadi? Ya punya keunggulan itu. Apa keunggulannya? Bisa berfungsi dalam menonaktifkan perangkat listrik rumahan secara otomatis melalui sistem nirkabel yang terhubung langsung ke telepon genggam. Oke. Jadi perbedaan yang sangat mencolok dari Intelliplug atau stop kontak itu kayak apa ya, gambar lubang 3 itu ya? Stop kontak ya? Tahu stop kontak kan anak? Tahu. Stop kontak Tahu. untuk apa? Untuk apa? Colokan. Untuk mencolokkan. Apa yang dicolokkan itu kira-kira? Sendok? Untuk menambah. Apa yang dicolokkan? Colokannya itu Colokan apa? satu bisa menjadi banyak. Colokan apa? Colokan Listrik. untuk listrik, betul ya kan? Nah ini keunggulannya ini. Nah, kalau kita berpergian, ya, kalau kita pergi meninggalkan rumah kita selama beberapa hari itu kan kadang lampunya dimatikan ya, benar nggak ya? Apa lampunya dibiarkan nyala? Dimatikan. Nah, saat malam hari, akhirnya rumah kita tuh jadi gelap gulita. Ya, kelihatan kalau tidak ada orangnya. Benar nggak ya gitu ya? Iya. Nah, kalau seperti itu, bisa-bisa rumah kita itu menjadi sasaran pencurian. Rumah ini loh, nek malam itu mesti lampunya mati terus. Berarti ini nggak ada orangnya. Ayo kita curi. Nah, biasanya gitu kan kalau di apa namanya kejadian-kejadian maling yang jadi rumah itu, ketika rumah itu kosong ditinggal pemiliknya, ya kelihatan kalau lampunya itu mati terus kalau malam, akhirnya rumahnya itu disatroni. Disatroni itu apa? Dimasuki, barang-barangnya diambil oleh pencuri ya, gitu ya. Atau mungkin bisa jadi lampunya dinyalakan terus. Tak nyalakan terus Ustaz lampunya. Kalau malam sih wajar lampu menyala, tapi kalau siang hari kelihatan, loh, itu rumah yang di pojokan itu kok lampunya siang hari nyala, malam hari nyala. Wah, ini nggak ada orangnya ini. Nah, kelihatan gitu ya. Akhirnya ditemukanlah sebuah alat yang seperti ini nih ya, namanya Intelliplug ya. Intelliplug ini berfungsi untuk apa, Nak? Apa fungsinya Intelliplug ini? Ayo, apa ini fungsinya?
ting dung, ting dung, ting dung, ting dung. Ayo. Apa fungsinya ini kira-kira ya? Aktifkan perangkat listrik. Untuk apa? Fungsinya untuk apa Mas Satria? Apa Mbak Zara? Husna apa fungsinya? Alvin, Nizam, Azam. Kameranya mati nih. Tak panggil 3 kali nanti kalau enggak ada Ustadz keluarkan ini. Ayo, apa fungsinya Intel Plug ini? Apa fungsinya? Tidak Untuk apa? Untuk berfungsi untuk dalam menonaktifkan perangkat listrik rumah secara otomatis. otomatis. Jadi, listrik yang ada di rumah itu ketika diberi alat ini bisa kita kendalikan dari jauh. Nah, misalnya Nizam nih, Nizam itu lagi pergi ke Jakarta selama 5 hari. Nah, rumahnya Nizam otomatis nggak ada orang. Kalau malam hari gelap rumahnya karena lampunya mati, ya kan? Nah, supaya lampunya bisa nyala kalau malam hari, maka Nizam pakai alat ini, ya kan? Nah, alat ini itu dipakai untuk apa? Mengendalikan atau menyalakan atau mematikan listrik dari jarak jauh. Pakai apa? Pakai HP, ya. Nirkabel itu tanpa kabel anak-anak ya. Ini ada kata-kata nirkabel ini ya. Secara otomatis melalui sistem nirkabel langsung. Nah, nirkabel di sini ini adalah tanpa kabel ya, berarti pakai HP. HP kalian Android itu ya. Kalian install di Play Store, download aplikasi, kemudian kalian bisa mengaktifkan dan menyalakan lampu kalian dari jarak yang jauh. Nah, oh, ini udah mau maghrib nih. Nah, buka HP, nah, nyalakan lampu rumahmu dari jarak jauh. Wah, asik ini. Tik-tik. Nah, nyala akhirnya lampunya. Nah, kalau sudah nyala, dikirain, wah, rumahnya nggak kosong ternyata. Kirain ada orangnya, padahal orangnya lagi pergi. Gitu ya. Gitu anak-anak ya. Jadi ada alat seperti ini namanya Intel Plug. Nah, apa perbedaan Intel Plug dengan stop kontak? Apa perbedaannya? Apa ini perbedaannya? Azam, apa Zam? Azam Azinuddin, mana ini anaknya? Kok enggak ada ini? Azam Azinuddin, dipanggil 2 kali enggak ada anaknya. Masih off kameranya, Azam. Ayo, mana ini Azam ini? Lagi makan atau lagi apa ini? Belum ada laporan ke Ustadz ini ya. Oke, Ustadz, kenapa ini Azam? Ustadz videonya nggak bisa menyala loh. Kenapa Azam? Biasanya kalau pakai HP itu gampang nyalanya. Ini kok malah nggak bisa nyala. Nah, ini gangguan apa ini? Nggak tahu Ustadz ini ya. Biasanya kalau pakai HP itu langsung nyala. Malah kalau pakai laptop. Namanya apa Ustadz tadi Ustadz? Namanya apa, tadi Ustadz? Apa? Intel Plug. Ini ada tulisannya nih. Nah, Susah bacanya Ustadz. Intel Plug. Apa perbedaannya? Kalau Intel Plug Nggak pakai kabel. Intel Plug dan stop kontak biasa apa perbedaannya? Perbedaannya adalah Intel Plug bisa menonaktifkan perangkat listrik secara otomatis melalui sistem nirkabel, ya kan? Jadi jawabannya adalah ini. Nah, ini jawabannya sesuai dengan paragraf kedua. Ya, Intel Plug bisa berfungsi ini ya, mulai ini ya, mengaktifkan perumahan secara otomatis melalui sistem nirkabel, ya, yang terhubung langsung dengan telepon genggam. Sedangkan stop kontak biasa tidak bisa. Kalau stop kontak biasa ya nggak bisa. Mematikannya ya harus manual, pakai tangan kita. Ya enggak, benar enggak ya? Sudah diisi? Ditulis di buku tulisnya ya. Nah, boleh. Sudah anak-anak? Bisa berfungsi menonaktifkan perangkat listrik rumahan secara otomatis melalui sistem nirkabel yang terhubung langsung ke telepon genggam. Kalau stop kontak nggak bisa. Baik, ke nomor berikutnya.
minta tolong dibacakan ini Mas Satria. Halo Satria, bisa dengar Ustadz? Satria? Satria. Ya, apa itu? Oke, nomor 2 sebentar, tak tampilkan dulu ini nomor 2 ini ya. Nomor 2. Nah, ini. Sebentar. Nomor 2. Silakan dibaca Satria. Keanekaragaman hayati Indonesia. Silakan. Keanekaragaman hayati Indonesia. Yaki salah satu hewan endemik Sulawesi Utara yang ada di Taman Wisata Alam Batu Putih Bitung Kamis 31 Agustus 2018. Oke, dibaca yang ini. Ini. Baca Mas. Ayo Mas. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Indonesia terletak di daerah tropis ini menyebabkan memiliki tingkat curah hujan yang cukup tinggi sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan daerah yang subtropis, iklim dengan sedang dan kutub, iklim kutub. Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia ini terlalu dari berbagai macam. Oke. Dilanjutkan Zahra, silakan. Zahra. Halo Zahra. Iya. Zahra mulai ini ya Mbak Zahra ya. Ini nih mulai ini. Nah, ini mulai ini. Dibaca. Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia ini terlihat dari berbagai macam ekosistem yang ada di Indonesia. Dalam buku Melestarikan Indonesia 2008 karya Jatna Supriyatna, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai mega diversity jenis hayati dan merupakan mega center keanekaragaman hayati dunia. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati sebanding dengan Brazil yang mempunyai daratan lebih dari 5 kali besarnya. Terus? Memiliki keunikan. Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, keanekaragaman hayati Indonesia memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan negara lain. Keunikannya adalah di samping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia mempunyai areal tip Indomalaya yang luas, juga tip Oriental Australia dan peralihannya. Selain itu, di Indonesia terdapat banyak hewan dan tumbuhan langka serta hewan dan tumbuhan endemik atau penyebaran terbatas. Cukup. Terima kasih. Nah,
Indonesia ternyata memiliki keunikan-keunikan ya. Nah, ini ya. Sekarang Ustadz minta dibaca nomor 1, yang ini ya, dibaca ya. Benar atau salah? Ustadz tunjuk ini. Ini yang ada di layar ini ya. Rafasya Al-Halili. Silakan Mas Rafasya. Baca soalnya. Daerah tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah subtropis. Indonesia memiliki keanekaragaman Sudah, cukup. yang tidak sebanding. Rafasya, halo. Ya, Yang ini aja yang dibaca. Nah, ini aja. Jawabannya apa? Benar atau salah? Daerah tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah subtropis. Benar atau salah? Berdasarkan bacaan yang kita baca tadi, yang dibaca oleh Zahro sama Satria. Zahra, Ustadz. Siapa? Benar atau salah, Mas Rafasya? Daerah tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Maksudnya daerah tropis itu hujannya itu sering daripada subtropis. salah. Salah. Salah jawabannya. Oke, kita lihat ya di bacaan tadi. Oke, perhatikan di sini. Nah, tak usah ke ataskan lagi ya ini ya. Nah, ini caranya ini. Nah, ini. Nah, ini. Perhatikan. Nah, ini. Tingginya, maaf ini nih. Indonesia merupakan salah satu negara dunia memiliki keanekaragaman yang tinggi ya. Karena terletak di daerah tropis, ini menyebabkan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga memiliki keanekaragaman yang tinggi dibandingkan dengan subtropis iklim sedang atau kutub iklim atau kutub. Berarti benar apa salah, Mas Rafasya? Benar. Benar, oke. Berarti negara subtropis, negara tropis itu curah hujannya lebih tinggi. Ini ya, benar ya. Oke, kita catat. Nah, sekarang berikutnya, Ustadz minta dibacakan Kenzi kelas Al-Batani. Silakan Mas Kenzi yang ini dibaca. Yuk, silakan. Indonesia memiliki keanekaragaman yang tidak sebanding dengan Brazil. Benar enggak ya? Menurut teks tadi itu, benar apa salah? Indonesia memiliki keanekaragaman yang tidak sebanding dengan Brazil. Yang tidak sama maksudnya. Brazil. Salah atau benar, Mas? Kalau kita menyimak apa yang dibacakan oleh Zahra tadi sama Salah. Salah. Siapa itu yang membantu menjawab? Husna. Oke, Siti Fatimah Zahratul Husna. Terima kasih bantu menjawab ya. Mas Kenzi, fokus ya. Halo Zi, Kenzi. Masih di layar kah Mas Kenzi? Oke, berikutnya Ustadz minta tolong dibaca ini. Rara Al-Batani. Rara Al-Batani. Silakan Mbak Rara. Baca yang ini. Satu keunikan dari hayati Indonesia adalah mempunyai areal tipe Indomalaya yang luas. Benar atau salah? Ya Mbak? Nah, Benar, oke ya. Jadi mempunyai apa itu? Areal tipe Indomalaya yang luas, ya. Oke, sesuai dengan teksnya tadi ya. Oke, berikutnya Ustadz minta tolong dibaca Ahmad Nizam Hermawan. Silakan Mas Nizam, dibaca yang ini Za. Ayo Za. Nizam. Nizam. Tuh, Jam. Wah,
Jadi kayaknya trouble, Ustaz. Enggak, Keluar masuk ada. dia itu ada, cuman enggak memakai headset. Oh. Oh, Nizam. Wah, Nizam nggak pakai headset itu nggak dengar. Kembalikan ke ini aja. Fioren, JA. Silakan. Ustaz, tadi aku terlambat soalnya ada pembinaan. Siapa itu? Vio, Ustaz. Oh, Vio. Oke, Pembinaan. tak geser dulu ke ini. Nah, loh, ini kok mati semua ini? Zahro mati, Rafa, Zahra, Ustaz, Zahra. terus Alvin off. Ayo dibaca. Alvin saja wis. Vin, baca Vin. Silakan Vin. Curah Hujan. yang tinggi menjadikan keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan daerah yang subtropis dan kutub. Benar atau salah Mas Alvin? Gimana? Salah. Salah. Curah hujan yang tinggi menjadikan keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan daerah subtropis. Benar. Semakin tinggi curah hujan suatu daerah, maka akan semakin banyak keanekaragaman hayati yang dimiliki. Nah, termasuk Indonesia ini, curah hujannya tinggi, daerah-daerah tropis, Brazil ya, memiliki curah hujan tinggi sehingga dikenal dengan hutan Amazon. Hutan Amazon itu ya hutan yang sangat lebat ya anak-anak ya, hutan tropis. Ya, karena di sana itu curah hujannya sangat tinggi sepanjang tahun. Ya. Kalau kita ke Afrika, wah, di sana nggak ada pohon sama sekali. Yang ada adalah apa, Nak? Kalau kita ke Afrika itu? Padang pasir. Padang pasir. Ada pasir tok, Ustaz, padang pasir. Walas nggak ada pohon blas. Ya. Nah, berarti ini benar ya. Oke, terima kasih Mas Alvin sudah dibantu menjawab. Ustaz, ke pertanyaan berikutnya, saya tak centangi dulu ini. Yang ini ya. Oke, sudah dicatat ya. Nanti Ustadz kasih fotokopian mungkin ya besok ya. Iya, Ustaz. Ya. Berikutnya Ustadz nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Nah, ini flora tumbuhan. Bentar. Oke, sekarang dibaca Ahmad Nizam Hermawan. Nizam. Baca Zam. Nizam Hermawan. Flora di Indonesia merupakan bagian dari geografi tumbuhan Indomalaya. Flora Indomalaya meliputi tumbuhan yang hidup di India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Flora yang tumbuh di Malaysia, Indonesia, dan Filipina sering disebut sebagai kelompok flora malaysiana. Hutan di flora malaysiana memiliki kurang lebih 248.000 spesies. Tumbuhan tinggi didominasi oleh pohon dari familia. Terus Dipterokarpis, yaitu pohon-pohon yang menghasilkan biji bersayap. Terus jam. Oke, sudah cukup. Dilanjutkan view. Hutan di Indonesia merupakan bioma hutan tropis atau hutan basah. Cirinya dengan kanopi yang rapat dan banyak tumbuhan liana, tumbuhan yang memanjat seperti rotan. Tumbuhan khas Indonesia memiliki seperti durian. Nggak kelihatan, Ustaz. Oh, nggak kelihatan? Iya.
Oke, sebentar. Seperti durian. Nah, ini. Sudah kelihatan? Ya. Silakan. Jenis mangga, Minggi India, dan suku subtropis di Indonesia tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Sementara itu di Indonesia bagian timur tipe hutannya berbeda. Mulai dari Sulawesi hingga Papua terdapat hutan non-Dipterocarpaceae. Hutan tersebut memiliki ciri-ciri sedang, diantaranya beringin ficus dan matoa. Wamatia pinnata. Pohon matoa merupakan tumbuhan endemik di Irian. Oke, terima kasih Mbak Vio. Sekarang Ustadz lanjut ke pertanyaannya nih. Nah, ini. Mbak Vio, silakan dibaca pertanyaannya. Baca Vio pertanyaannya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Apa yang membedakan hutan di Indonesia dengan hutan di negara subtropis lainnya? Apa bedanya? Apa bedanya ya? Jadi Vio sudah membaca apa bedanya. Kalau hutan di Indonesia seperti ini, kalau di negara subtropis seperti itu. Apa bedanya? Kalau hutan di Indonesia itu seperti durian. Seperti durian. Khasnya seperti tumbuhan khas Indonesia seperti itu. Maksudnya hutan di Indonesia seperti durian itu gimana? Maksudnya gimana? Hutan Indonesia itu tanamannya durian semua gitu, tak? Atau gimana? Enggak. Oke, gimana? Khasnya ada ini. Hutan di Indonesia merupakan bioma. Bioma itu apa bioma? Bioma hutan hujan tropis atau hutan basah ya. Jadi semacam bioma. Cirinya adalah kanopi yang rapat dan banyak tumbuhan liana atau tumbuhan memanjat seperti rotan. Nah, ini coba kita lihat di sini ya. Ini ada di mana ini? Nah, ini. Ya, ini. Jadi hutan di Indonesia ini merupakan bioma. Ya. Ini cirinya. Maksudnya apa Ustadz? Bioma itu Ustadz? Bioma itu ya hutan yang sangat lebat sekali ya. Tumbuhannya tinggi-tinggi, gede-gede, daunnya buahnya hijau-hijau ya. Jadi lebat hutannya itu. Sehingga sinar matahari itu sulit masuk ke dalam permukaan hutan. Saking banyaknya membentuk, jadi hutan itu membentuk payung, tahu payung? Payungnya itu ya berupa daun-daun yang lebat itu ya. Saking lebatnya hutan sampai sinar matahari itu nyaris tidak bisa tembus ke dalam permukaan hutan itu sendiri. Jadi saking lebatnya hutannya, karena di sana itu curah hujannya sangat tinggi. Itu yang membedakan hutan di Indonesia dengan hutan-hutan yang di negara lain. Kalau di negara lain, kita lihat di negara Amerika, dia nggak punya hutan tropis, karena di Amerika, di Eropa, itu iklimnya dingin ya. Maka tanam-tanamannya juga tanaman-tanaman yang menyesuaikan iklimnya ya, gitu. Di Afrika malah nggak pernah hujan sama sekali, hujannya itu setahun sekali, ya, setahun cuma sekali atau mungkin jarang sekali hujan. Nggak, bahkan selama setahun nggak pernah hujan belas, sampai kering seperti padang pasir, ya, gitu ya. Oke, sekarang Ustadz lanjutkan ke soal berikutnya. Minta tolong dibaca siapa ini ya, si yang ada di layar ini. Fahri Ahnaf, Mas Fahri Ahnaf sudah siap? Halo, Fahri Ahnaf? Sudah. Oke, sebentar, tak lihatkan dulu soalnya ini. Nah, ini soalnya ya, sebentar. Nomor, ini soalnya Mas Fahri. Silakan Mas Fahri untuk dibaca soalnya. Silakan. Fahri. Merupakan bagian dari geografik buat Indomalaya. Flora Indomalaya meliputi tumbuhan yang hidup di India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Flora yang tumbuh di Malaysia, Indonesia, dan Filipina sering tersebut sebagai kelompok flora
Malaysiana. Hutan di daerah flora Malaysiana memiliki kurang lebih 248.000 spesies tumbuh tinggi, didominasi oleh pohon dari familia Dipterocarpaceae, yaitu pohon-pohon yang menghasilkan biji bersayap. Hutan di Indonesia merupakan bioma hutan tropis atau hutan basah. Ciri dengan kanopi yang rapat dan tumbuhan liana, tumbuhan yang memanjat seperti rotan. Tumbuhan khas Indonesia seperti durian atau Burio zibetinus, maka Mangifera indica dan Kun Artocarpus sp. Di Indonesia terbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Sumatera itu di Indonesia bagian timur, tipe hutannya berbeda. Mulai dari Sulawesi hingga Papua terdapat hutan non-Dipterocarpaceae. Hutan tersebut memiliki ciri pohon-pohon sedang, di antaranya beringin atau Ficus sp. dan Matoa atau Fometia pinnata. Pohon Matoa merupakan tumbuhan endemik di Irian. Oke, terima kasih Mas. Siapa itu tadi? Fahri Ahnaf. Sekarang pertanyaannya Fahri. Nah, ini pertanyaannya nih. Nah, silakan dihubungkan Mas Fahri. Indonesia bagian barat, misalnya ini ya. Tarik garis di mana ini ya? Indonesia bagian barat dan tengah. Nah, ini apa ini? Kira-kira durian dan pohonnya apa? Durian dan sukun. Oke, terus dan wilayah Jawa dan Sumatera. Wilayah Jawa dan Sumatera. Ya. Wilayah Jawa dan Sumatera. Nah, ini. Nah, ya. Terus Indonesia bagian timur. Apa? Bagian timur berarti wilayah Papua. Kemudian pohon sedang. pohonnya pohon sedang. Betul. Ya, ini ya. Oke. Kalau tanaman kaktus berduri itu biasanya adanya di mana? Di padang pasir ya. Kalau tumbuhan kaktus itu di sana, di padang pasir adanya ya. Oke, terima kasih Fahri Ahnaf. Sekarang Ustadz lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini. Minta tolong dibaca, Mas. Siapa ini ya yang ada di layar ini ya? Rara Albatani. Rara Albatani. Halo Mbak Rara. Ya. Kamu adiknya Nayaka tak? Iya. Oh ya Allah, itu Masmu muridnya Ustadz dulu. Ini di mana ini Masmu ini sekarang? Di rumah? Iya. Ya, coba kameranya kurang ke bawah itu Ustadz kelihatan ujung jilbabnya aja. Nah, begitu dong. Oke, silakan Mbak Rara untuk dibaca bacaan yang ada di layar monitor. Nah, Rafasa lagi megangi kepala itu. Nah, ayo. Pakai baju kuning ya. Jangan ngantuk. Ayo Mbak Rara silakan. Transportasi publik yang izinkan penumpangnya buka puasa dengan ketentuan. Oke, silakan. 6. Jakarta, pandemi COVID-19 yang belum juga usai menyebabkan protokol kesehatan terus diterapkan di tempat-tempat
umum, termasuk saat menggunakan moda transportasi publik. Hal tersebut dilakukan guna mencegah penularan virus corona menjadi semakin luas. Protokol kesehatan tersebut antara lain seperti penyekatan di stasiun atau halte, pengecekan suhu tubuh, menjaga jarak, wajib menggunakan masker, serta dilarang untuk makan dan minum selama perjalanan. Namun, selama bulan Ramadan terdapat sejumlah aturan yang diubah untuk kenyamanan penumpang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sejumlah transportasi publik ini memperbolehkan penggunanya untuk terbuka puasa saat Ramadan. Antara lain adalah KRL, kereta rel listrik, moda raya terpadu Jakarta, MRT, dan juga bus Transjakarta. Meski diizinkan untuk makan dan minum di waktu buka puasa, pelaksanaannya harus berdasarkan protokol kesehatan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Terus sekarang Kebijakan apa yang diberikan oleh pemerintah selama bulan Ramadan terkait penggunaan moda transportasi di masa pandemi COVID-19 ini? apa kebijakannya? Peraturan apa yang diberikan oleh pemerintah selama masa pandemi COVID di bulan Ramadan? Memakai masker. Memakai masker. Ya, semuanya memakai Jaga masker. jarak. Terus, Pengecekan suhu tubuh. oke, pengecekan suhu tubuh. Itu ada pilihannya itu A, B, C, D. Itu yang mana kira-kira, Mbak Rara? Selama bulan Ramadan. Tadi dijawab menggunakan masker. Tapi kalau nggak bulan Ramadan, nggak pakai masker, nggak apa-apa dong. Gimana? Pengguna diperbolehkan berbuka puasa di dalam transportasi umum tertentu. Oh, betul. Pengguna diperbolehkan berbuka puasa di transportasi umum tertentu. Benar ya ini ya? Jadi boleh buka puasa di dalam transportasi umum yang tertentu. Apa aja tadi? Di mana tadi? Di mana tadi ayo? Di KRL, KRL. bus Transjakarta. Apalagi? MRT. Di mana? Nah, ini di mana ini? Ya, ini. Nah, ini. RTJ. Nah, MRT ya, ini ya. Nah, ini boleh ya berbuka puasa ini penggunanya ini memperbolehkan penggunanya untuk berbuka puasa ya ini ya. Nah, ini dibolehkan ini ya. Di mana saja ini? Di KRL, kereta listrik, RTJ. nah, MRT ya. Kemudian bus Transjakarta. Ini ya. Di tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan ternyata ya. Oke, terima kasih Mbak Rara. Berikutnya Ustadz minta dibaca. Di sini sudah ada ini yang nyala. Oh Rendra, Mas Rendra siap ya? Baca ya. Saya tak tampilkan dulu soalnya ini. Nah, bentar Mas Rendra, tak tampilkan dulu ini ya. Oke, cek. Nah, ini soalnya nih. Bentar. Oke, Mas Rendra bisa dilihat di layar untuk dibaca. Silakan Rendra, dibaca. Keragaman suku bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan. Di setiap pulau-pulau itu tinggallah masyarakat dari bermacam-macam suku. Ada suku Gayo di Aceh, suku Baduy di Banten, suku Ambon di Maluku, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Minang di Sumatera Barat, suku Sasak di Nusa Tenggara Barat, suku Asmat di Papua, suku Kutai di Kalimantan Timur, suku Ende di Nusa Tenggara Timur, dan masih banyak yang lainnya. Setiap suku memiliki budaya yang berbeda-beda, mulai dari bahasa, pakaian adat, tarian, dan lagu daerah, rumah tradisional, alat musik, senjata tradisional, hingga makanan khas. Betapa kayanya negara Indonesia akan budaya yang beraneka ragam. Keragaman budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia tetap harus dijaga karena merupakan ciri khas bangsa kita. Bahkan keberagaman itu bisa menguatkan kita sebagai bangsa yang satu. Terus?
Salah satu cara agar keberagaman dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yaitu dengan mengingat semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari semboyan bangsa kita adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dengan mengingat dan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa meski berbeda-beda suku, budaya, adat, istiadat, bahasa daerah, kita merupakan saudara satu tanah air. Selain itu, kita bisa menerapkan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kita bisa menerapkan dalam sehari-hari dengan menghargai perbedaan satu sama lain atau menggunakan bahasa Indonesia dengan teman yang memiliki bahasa daerah berbeda. Oke, terus. Dikit Kita juga bisa mengingat Sumpah Pemuda yang menjadi pemersatu pemuda dari berbagai suku saat melawan penjajah. Dalam Sumpah Pemuda kita diingatkan bahwa kita satu tumpah darah tanah Indonesia, satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Selain itu kita menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan bergotong royong bersama teman di sekolah atau di lingkungan rumah. Kita juga harus menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. Perbedaan bukanlah hambatan untuk memiliki rasa kesatuan dan persatuan. Namun, kemudian jika ada perbedaan pendapat, maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Oke. Nah, ini ya. Pertanyaannya dibaca Mas Rendra. Betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keragaman budaya dan suku bangsa. Sebagai siswa, apa yang dapat kamu lakukan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa? Apa ini kira-kira? Oh, Mbak Husna ngantuk, menguap. Ayo, apa kira-kira? Ayo, Mbak Husna boleh dibantu. Apa itu? Dengan teman di sekolah maupun di lingkungan rumah. Betul. Ya. Apa yang dapat kamu lakukan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan? Bergotong royong. Apa bergotong royong itu maksudnya? Bekerja sama, kerjasama ya. Jadi misalnya kalau kita mau bersih-bersih ruangan di rumah atau di kelas atau di lingkungan tetangga kita, ya kita harus kerjasama, gotong royong agar pekerjaannya cepat selesai. Ya. Kalau kita kerjakan sendiri, wah nggak selesai-selesai, bisa sampai malam, ya gitu ya. Oke, terima kasih Mas Rendra. Ini Mas Rendra tadi di sekolah apa di rumah nih tadi hari ini? Di rumah, Ustaz. Oh, di rumah. Oke, sekarang nomor 7. Nah, nomor 7 Ustadz minta dibacakan Siti Fatimah. Ayo dibaca Mbak. Siapa ini? Mbak Husna, Siti Fatimah Zahrotul Husna. Sudah bisa dilihat di layar Mbak Husna? Silakan. Menanam dan merawat tanaman lidah buaya. Pada dasarnya, lidah buaya adalah tanaman yang hidup di daerah panas. Untuk itu, jika kita tinggal di daerah tropis, sebaiknya memelihara lidah buaya di luar ruangan. Sebab suhu dingin dapat mematikan daun. Selain itu, tanah yang membeku dapat mematikan akar dan tidak ada tunas baru yang akan tumbuh. Pilih tempat yang memiliki sistem drainase yang baik. Kita tidak perlu menyiram lidah buaya sesering mungkin atau setiap hari, kecuali pada musim kemarau. Jika sudah berbulan-bulan tidak turun hujan, kita dapat menyiram lidah buaya dengan cukup air, serta biarkan tanah mengering kembali. Merawat lidah buaya terbilang mudah dan praktis. Lidah buaya akan menghasilkan tangkai bunga kecil berbentuk lonceng yang tumbuh dari waktu ke waktu. Setelah tangkai itu berhenti mekar, kita bisa memotong batang dari pangkalnya. Tanaman lidah buaya juga menghasilkan tunas baru yang lebih kecil. Tunas ini mudah untuk diperbanyak atau dikembangbiakkan. Caranya, ambil salah satu dari tunas kecil, buang kotorannya, dan singkirkan akar dari berbagai tanaman. Setelah itu, tanam kembali tunas tersebut ke dalam pot secara terpisah.
Perlu diingat bahwa selama lidah buaya dalam kondisi sehat, ia akan terus menghasilkan lebih banyak tunas baru. Oke, baik. Terima kasih Husna. Ini ada pertanyaannya Husna. Silakan dipilih 3 jawaban yang benar dari A, B, C, D. Coba dari yang dibaca Husna tadi, mana kira-kira Husna? Nah, ini. Silakan. Pilihlah 3 jawaban yang benar. Kira-kira yang mana yang benar itu ya? Memilih tempat menanam dengan sistem drainase yang baik. Oke, yang A kira-kira itu tepat nggak Mbak Husna? Enggak. Menanam lidah buaya pada tempat yang teduh. Enggak, kalau di tempat teduh malah tidak kena sinar matahari. Bukan ya Mbak Husna ya? Bukan. Sekarang yang B Mbak Husna. Yang B ini memilih apa itu? Memilih tempat menanam dengan drainase yang baik. Benar nggak itu? Sesuai nggak tadi? Drainase. Iya. Nah, oke, betul. Sekarang yang C. Menyiram lidah buaya dengan cukup air pada musim kemarau. Iya. Iya, betul ya. Sesuai dengan yang dibaca tadi ya. Yang D. Sesuai enggak itu yang D kira-kira? Iya. Nah, betul. Berarti ini ya, B, C, D ini ya. Mengembangbiakkan lidah buaya dengan cara menanam tunasnya pada pot lain. Oke, baik. Terima kasih Husna. Oke, Ustaz lanjutkan ke soal berikutnya. Azam. Azam ini belum aktif dari tadi ini ya, Azam ya. Ayo Zam, diaktifkan Zam. Sora Ahnaf. Mana ini Sora Ahnaf ini ya? Sora Ahnaf. Ayo Naf. Mana ya Sora Ahnaf ya? Oke, Ustaz panggil untuk dibaca kembali teksnya. Sora Ahnaf, silakan Sora Ahnaf dibaca ini. Nah, ini baca silakan. Sora. Ayo Sora, Ahnaf. Yuk, silakan. Perhatikan, bukan dibaca, diperhatikan. Diperhatikan dulu, kemudian dibaca pertanyaannya. Oke, sudah dibaca ya. Ayo, diperhatikan dulu. Ini ada. Masih nggak bisa nyala. Oh, masih nggak bisa nyala. Oke deh, habis ini gilirannya Azam ini ya. Ya, silakan Mas Sora Ahnaf. Ayo. Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik. Mulailah pada diri Anda dengan mempergunakan listrik seperlu kebutuhan Anda. Ingat, 1722. Apa maksudnya 1722 itu anak-anak? Jam. Hah? Ya, jam. Maksudnya untuk apa 1722? Untuk apa, Naf? 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 Sora Ahnaf. Naf. Sora Ahnaf. Enggak ada anaknya. Naf. Ada tahu anaknya, Us? Naf. Iya, Naf. Ada Ustaz. Masih di situ kan, Naf? Kamu, Naf? Mikrofon sama videonya lo nyala. Iya. Apa itu kira-kira? Sebagai masyarakat, apa yang harus kamu lakukan untuk melaksanakan himbauan pada iklan layanan masyarakat tersebut? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, ini Naf. Nah, Ada anaknya juga, ada. silakan Naf, dikasih tanda centang Naf. Yang ini dulu Naf. Yang ini dulu. Nah, ini yang A dulu nih. Silakan. Benar atau salah itu Naf? Kira-kira Naf. Naf. Ahnaf. Naf. Dibaca Naf. Menggunakan. Ayo Naf. Menggunakan listrik ketika diperlukan terlebih pukul 5 sore hingga 10 malam. Benar atau salah? Naf, benar atau salah, Naf? Ahnaf. Naf. 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 Wah. Oke deh, Ustaz lewati dulu deh. Tak tunjuk siapa ini ya yang ada di sini nih ya.
Putra. Nah, Putra. Ayo Put, benar atau salah itu Put? Benar atau salah Putra? Salah. Menggunakan listrik loh, kok salah? Berarti Mas Putra kalau jam 5 sore hingga 10 malam nggak pakai listrik? Nggak nyalakan lampu? Oke. Pakai. Berarti apa jawabannya? Benar. Nah, ya kan, kalau sudah jam 10 malam, kita akan tidur, lampu-lampu yang tidak diperlukan bisa dimatikan, ya. Kipas angin di ruang tamu, itu bisa dimatikan, karena kita tidurnya nggak di ruang tamu, ya. Nah, lampu di ruang tamu bisa dimatikan, ya. Beberapa lampu bisa dinyalakan, sebagai cara untuk menghemat energi. Sekarang yang B, Ustadz minta tolong dibaca Azam. Ayo Zam. Nggak apa-apa wis, kameranya ada gangguan hari ini. Silakan Zam dibaca Zam. Azam Azinuddin. Ayo Mas Azam, dibaca Mas Azam. Yuk, Yang mana, Us? yang B. Itu yang Ustaz kasih panah itu. Silakan dibaca. Mematikan lampu. Mematikan lampu pada siang hari ketika tidak diperlukan. Benar atau salah? Benar. Nah, oke. Terima kasih Azam. Sekarang ini yang belum ditunjuk siapa tadi ya? Alvin. Silakan Vin, yang C Vin. Yang C. Yang C Vin. Yuk. Menyalakan AC sepanjang hari. Benar nggak menyalakan AC sepanjang hari? Sekali dimatikan AC-nya. Nyalakan terus. Benar nggak? Salah. Salah, oke. Yang D sekarang, bisa tunjuk. Siapa ini ya? Satria kok nggak ada anaknya di situ ya? Kenzi aja wes, Kenzi. Ayo Zi. Kenzi, halo Zi. Silakan Zi, yang ini Zi. Ayo Zi. Kenzi. Zi. Mikrofonnya dinyalakan Zi. Oh, Kenzi juga nggak ada. Zahro aja dulu. Zahra, Areta. Ustaz, Zahra. Ya, Zahra Areta. Yang D. Matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. Benar atau salah? Benar, betul. Oke. Rafasha yang E. Rafasa Putra Rastra. Yuk. Silakan. Menyalakan listrik setiap pukul 5 hingga pukul 10 pagi. Benar nggak itu ya? Salah, betul. Yang benar apa? 5 hingga 10 pagi. Oh, 10 malam. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Ini tadi nomor berapa ya sampean ya? Oke. Oh, ini masih ada 2 soal lagi nih saya puput nih. Rafasya, Ustaz. Oke, Sudah kan? Rafasya. Oke, Rafasa dibaca Rafasa. Minta tolong Rafasa, silakan dibaca soal yang ada di layar. Oke, silakan Rafasa. Dibaca saya. Berarti adalah kain bergambar yang dibuat dengan cara menuliskan atau menggambar menggunakan lilin malam. Biasanya motifnya memiliki ciri khas sendiri di setiap daerah yang berbeda. Batik ternyata sudah ada sebelum munculnya kerajaan Surakarta. Bahkan saat zaman kerajaan Majapahit pun sudah ada. Batik sudah ada sejak lama dan masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Tidak heran kalau batik dinobatkan sebagai salah satu dari warisan kebudayaan dunia oleh UNESCO. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO
menetapkan batik tulis sebagai salah satu warisan dunia. Terus Dilansir dari situs UNESCO, teknik simbolisme dan budaya terkait batik dianggap melekat dengan kebudayaan Indonesia. Bahkan UNESCO menilai masyarakat Indonesia memaknai batik dari proses kelahiran sampai kematian. Terus Batik juga menjadi gambaran dan keberagaman budaya di Indonesia yang terlihat dari sejumlah motifnya. Karena keunikan inilah yang membuat batik tidak hanya menarik bagi masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat di berbagai negara lainnya. Bahkan batik sudah beberapa kali diperkenalkan sebagai budaya Indonesia ke berbagai negara. Selain itu, batik juga merupakan salah satu karya seni yang bernilai tinggi dari Indonesia. Tentu saja ini menandakan kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu bangga pada batik. Oke, terima kasih Rafasya. Sekarang ini pertanyaannya, coba refleksikanlah berdasarkan teks apa yang menyebabkan batik menjadi sangat istimewa hingga dikukuhkan sebagai warisan dunia. Kenapa sih batik kok sangat istimewa itu sehingga diakui oleh dunia? Nah, kira-kira apa tadi berdasarkan yang dibaca oleh Rafasya? Kenapa? Karena apa? Karena sejarahnya yang panjang ya, mulai sejak zaman Majapahit, bahkan di zaman Majapahit itu batik sudah ada tadi ya. Kerajaan Majapahit itu kan sekitar tahun 1200 mungkin ya. 1200 atau 1300 itu kerajaan Majapahit itu. Kalau kita membaca sejarah ya, 1200, bayangkan 1200 itu sudah ada. Sekarang tahun 2020 ya, sudah berapa ratus tahun yang lalu ya. Jadi batik yang bikin istimewa adalah batik diwariskan secara turun-temurun sejak tahun 1200-an, sejak 800 yang tahun yang lalu ya. Kemudian apalagi Rafasya kira-kira yang lain? Kenapa kok istimewa batik itu? Motif batik itu unik, disesuaikan dari daerah asalnya. Bener nggak kayak gitu ya? Misalnya nih, batik Damar Kurung. Nah, batik Damar Kurung itu apa? Identik dengan kota Gresik. Nah, batik Damar Kurung. Ada lagi batik ikan dan buaya. Nah, kalau ikan dan buaya itu batik mana tadi ya? Cocoknya itu kota apa itu ya? Kota Pahlawan, kota Surabaya. Nah ini, ya. Nah, ini kita bisa dilihat di sini ya. Nah, ini. Yang pertama tadi diwariskan secara turun-temurun. Jadi batik punya apa nih? Punya makna dari proses kelahiran hingga kematian. Motif batik unik dari beragam. Tadi motifnya itu berdasarkan daerah asal. Batik merupakan karya seni yang bernilai tinggi. Ya. Karena batik itu apa? Membuatnya dengan cara manual. Kalau dulu dengan cara manual digambar, sehingga lama jadinya, berbulan-bulan. Kalau sekarang mungkin langsung dicetak jadi, karena kecanggihan teknologi ya. Oke, terima kasih Rafasya. Satu soal lagi anak-anak, mohon maaf, tak tambahi soal lagi ya. Nomor 10. Nah, nomor 10 ini, sebentar. Dibaca, siapa Ustaz Puput yang belum ini ya? Enggak, ini. Yang belum baca ini siapa ya? Alvin, sudahkah Ustaz? Alvin sudah Ustaz ya? Sepertinya sudah semua Ustaz. Vio aja, Vio. Oke, ayo Vio. Vio silakan dibaca soal yang ada di layar. Silakan Vio. Mobil alfabet karya anak umur 7 tahun asal Indonesia raih medali emas di Jepang. Di Indonesia,
Gap Gempita peraih medali di Asia Games 2018 masih menggelora. Sementara itu di Tokyo, Jepang, seorang anak perempuan kecil asal Surabaya berdiri di tengah kerumunan insinyur mobil yang bertepuk tangan memberikan selamat. Nama gadis cilik itu adalah Silon Margaret Andariska, anak umur 7 tahun dari Bendul Merisi, Surabaya. Hobi menggambar membawa ia lolos terpilih untuk mewakili Indonesia ke tingkat dunia di International Toyota Dream Art Contest. Di Tokyo 29 Agustus 2018, lomba menggambar anak kelas dunia yang diikuti hampir 650.000 peserta dari 7 negara. Silon berhasil memperoleh 2 medali emas dan mendapatkan medali penghargaan Engineering Award, yang mana karya gambar Silon dibuatnya miniatur dioramanya oleh tim engineer dari Toyota. Jawaban karya gambar Silon memang unik dan menarik, yaitu mobil alfabet. Berawal dari ide Silon yang ingin sekali membantu adiknya yang kesulitan belajar membaca. Dari situ, Silon memiliki ide mobil masa depan di mana mobil-mobil tersebut bisa berkeliling untuk mengajarkan anak-anak membaca. Hanya uniknya, desain mobil itu berbentuk huruf alfabet. Ada mobil yang berbentuk huruf A, huruf B, C, dan seterusnya. Karya gambar Silon, penghargaan tertinggi diberikan langsung oleh Didier Lerard, Vice President Toyota Motor Corporation Japan. Karya tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini karya anak-anak lebih membumi dan memiliki nilai emosional seperti mobil kesehatan, mobil membantu orang tua, dan mobil pendidikan. Mobil dari Indonesia kami rasa memiliki ide yang orisinal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari dan membumi. Karyanya bahkan menginspirasi untuk utilisasi mobil konsep Toyota e-Pilot. Baik, terima kasih Vio. Nah, ini pertanyaan. Vio silakan coba menjawab. Ini pertanyaannya. Nah, silakan. Baca Vio pertanyaannya. Seandainya kamu memiliki bakat lain, misalnya menyanyi, agar kamu bisa meraih prestasi seperti Silon, maka usaha yang akan kamu lakukan adalah apa? Kira-kira seandainya kamu memiliki bakat lain, misalnya menyanyi, apa yang bisa kamu lakukan untuk meraih prestasi seperti Silon? berusaha. Oke, berusaha dengan tekun. Yang penting adalah ketekunan ya. Tekun itu apa ya maksudnya ya? Tekun itu rajin, pantang menyerah. Oke, tekun ya. Berusaha dengan tekun. Apalagi rajin. Ulet. Bukan ulet bulu ya. Apalagi nak? Pantang menyerah. Dan apa? Berdoa, ya kan? Jadi semua usaha-usaha kita itu yang menentukan berhasil tidaknya adalah Allah, ya enggak? Jadi apapun yang kita usahakan itu yang menentukan adalah Allah, anak-anak. Jadi berhasil atau tidaknya, misalnya gagal, ya enggak apa-apa. Berarti kalian masih diminta oleh Allah untuk berusaha lagi. Nah, yang dinilai oleh Allah itu bukan hasilnya, tetapi usaha kita, kan begitu ya? Usaha kita sampai sejauh mana itu yang diberikan balasan pahala oleh Allah. Pagi-pagi Ustadz, ngantuk Ustadz, aku dibangunkan mamaku jam berapa? Jam 4:30 Ustadz. Ma, ngantuk ma. Ayo sholat subuh. Nah, sampai dikasih air dingin dia. Wajahnya itu dipercii. Nah,
kamu dengan ngantuk-ngantuk begitu berusaha untuk sekuat tenaga ke kamar mandi, ambil air wudhu, terus sholat. Nah ini yang dinilai itu adalah usahanya. Meskipun ngantuk-ngantuk, tetap untuk melakukan ibadah. Akhirnya setelah wudhu, ngantuknya hilang ya. Ngantuknya hilang, kita langsung bisa untuk beraktivitas. Oke, terima kasih anak-anak kelas 5, kelompok apa ini? Kelompok C ya? Iya. Nah, atas perhatiannya Kelompok mengikuti D. pembelajaran siang ini, Ustazah mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan Saudara Puput untuk ditutup. Oke, thank you Ustaz Yudi. Say thank you to Ustaz Yudi. Terima kasih. Thank you Ustaz Yudi. Okay, I'm also I would like to say thank you so much for all your attention, participation, and for your coming, for your time for this afternoon joining Zoom for AKM. Thank you so much, and let's close our meeting today by reading Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, thank you so much. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Okay, thank you everyone. Enjoy your break time. Take a rest. Bye.